wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus BKM Masjid As-Sadam, para jamaah sholat subuh yang alhamdulillah di pagi hari ini Ahad pertama daripada bulan Jumadil awal. Kita udah ada di bulan Jumadil awal nih. Karena kapan? Kadang-kadang kita sama bulan Hijriyah ini jarang hafal. Kecuali anak-anak kita yang masih di TK sama di MI, SD ini, SDIT hafal. Kalau orang tua kita ini kenalnya dengan bulan apa? Januari, Februari. Kenapa? Tahun apa? Awal bulan itu bulan gajian. Apalagi di akhir-akhir bulan ini nih, tanggal 26. Kadang ada yang masih mentok, belum gaji. Ada yang tinggal seminggu lagi gajian. Jadi kita ini kadang umat Islam sudah banyak apa? Dikalahkan. Yang harusnya kita ini di hari Ahad. Ini sekarang Ahad ini sudah hilang udah. Dahulu kalender kita, coba kita nih, ini alhamdulillah di sini jamaah begini banyak, pasti ngalamin masih kecil dan masih muda. Karena sekarang sudah pada tua-tua semua ya Pak ya. Alhamdulillah kelihatan sih kalau dari sini masih pada muda. Dari sini, tapi kalau dideketin udah pada ujur. Di usia kita sekarang ini, dahulu waktu kita masih pada anak-anak itu harta kalender, kalau yang masih punya kalender dia bawa tahun 80-an bahkan 90-an, hari ini hari Ahad. Terus berkembang. Sekarang ini apa? Di awal 2000-an sudah mulai hilang. Ada sebagian kalender yang pesantren yang masih bertahan dengan Ahad, tapi percetakannya dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Akhirnya yang ada sekarang ini di kalender semuanya hari Minggu. Kan begitu. Jadi sejarah sedikit-sedikit kita sudah dihilangkan. Ahad, Isnin, Salasa, Ahad sudah diganti dengan hari Minggu. Isnin masih Senin, karena kan emang nama tanggalan hari itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad, Isnin, Salasa, hari Selasa Arba'ah, hari Rabu, Kamis, Kamis, Jumu'ah berkumpulnya umat Islam untuk ibadah. Sabtu, Sab'ah, 7. Jadi hari itu cuma 7. Yauma khalaqas samawati wal ardh, dan nama-nama bulan. Inna iddatus suhuri innallahi isna asyara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jauh sebelum bumi diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan, jauh sebelum makhluk-makhluk yang diciptakan, Allah udah nyiptain namanya bulan. Inna iddatas suhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala isna asyara, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Muharram, Rajab,
Ramadan, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 4 bulan. Nah, tapi kan berkembangnya di sini kita udah lupa dengan bulan-bulan Hijriyah. Bulan Islam, bulan yang Allah sudah namakan dari Muharram sampai Zulhijjah, ini yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu nama bulan ditetapkan oleh Allah. Tapi sekarang kita lebih hafal Januari, Februari, padahal itu salah satu nama-nama dewa. Nah, itulah kita umat Islam dijauhkan dari nama hari. Sekarang ini anak-anak kita taunya hari Minggu aja kan. Di mana-mana Minggu, bulan Islam pun kita sudah berkurang dikasih pengetahuan. Bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, jadi di pagi hari yang berbahagia ini, di Ahad pertama daripada bulan Jumadil Awal, kita sama-sama di masjid yang mulia ini kumpul dalam rangka biasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling kita mengingatkan. Pagi hari ini kita tema, kata saya, ya udah kita ambil tema zikir, doa dan pengaruhnya. Zikir, doa dan pengaruhnya. Ini saya tulis dulu, adzikru wa du'a fi asari, tahun 97. Sampai sekarang belum saya terjemahkan ini, Ustaz. Belum saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Waktu zaman itu saya udah nulis tuh 97. Sekarang apa? Tapi alhamdulillah udah disidangin. Alhamdulillah lolos. Selesai saya menulis, sekalipun banyak nukilan dari beberapa kitab. Adzikru artinya ingat. Pagi hari ini kita dipanggil oleh muadzin. Alhamdulillah ingat, datang kita ke masjid yang mulia ini. Kenapa? Karena kita masih ingat. Zikir artinya ingat, eling. Ya, eling, ingat. Kenapa? Zikir. Kalau udah nggak ingat kita, kalau dipanggil nggak ngedenger, nggak eling, berarti ada yang koslet. Ada yang koslet ini. Ini ada yang koslet. Apanya yang koslet? Nah, salah satu kalau listrik udah kedap-kedip, berarti kan ada yang putus ini setrumnya. Nah, alhamdulillah jamaah yang berbahagia, jamaah yang mulia, ini kita setrumnya alhamdulillah. Setiap hari kayak gini nih Pak ya, Ustaz ya. Jamaah setiap subuh alhamdulillah. Di perumahan alhamdulillah, di mana-mana, beda sama di kampung. Kadang-kadang di kampung ramainya doang. Sholat subuh paling berapa? Tapi sekarang alhamdulillah setelah banyak kita ngadain kegiatan-kegiatan subuh itu, alhamdulillah seperti ini nih. Ini apa? Adalah orang-orang yang termasuk kita, termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diseru dengan muadzin, alhamdulillah segera kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Buya Hamka, kalau mau melihat umat Islam, kalau umat Islam ini mayoritas, memang mayoritas, tapi kalau melihat orang yang iman, lihat sholat subuhnya. Tapi subuh kita di sini alhamdulillah. Nah, inilah kata Buya Hamka, mereka lah orang-orang yang benar-benar Islamnya kuat, yaitu orang-orang yang bisa menjaga waktu subuh. Eling kita, ingat kita dipanggil, datang kita ke masjid. Nah, zikir yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Quran, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, ketahuilah kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang paling utama ketika kita ingat
La ilaha illallah. Jangan sampai lepas dari hati kita. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, orang tersebut akan masuk surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in syaraqa, bagaimana kalau orang tersebut pernah berbuat zina? Bagaimana kalau orang tersebut pernah mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, wa in zana wa in syaraqa, sekalipun dia pernah berbuat zina, sekalipun dia pernah mencuri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang akhir hayatnya keluar kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Bagaimana kalau orang yang sholat? Apa sudah dijamin surga? Nggak ada hadisnya. Orang lagi sholat meninggal dunia, bagus, husnul khotimah. Orang lagi sujud meninggal dunia, banyak kita saksikan juga hal yang bagus, tapi belum dijamin masuk surga. Kenapa? Yang dijamin masuk surga hadis Rasulullah, la ilaha illallah, yang akhir hayatnya keluar kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu yang keluar dari mulut kita di akhir hayat kita, dakhalal jannah. Itu ada hadisnya. Makanya ketika ada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang sakaratul maut, ajarkan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Jadi lakinu, kata Rasulullah, talkinkan. Jadi kita berkewajiban ketika kita ada saudara kita yang sakarat, ketika ada keluarga kita, kerabat kita yang sakaratul maut, lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan meninggal dunia biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Talkinkan. Makanya kenapa kadang-kadang susah untuk dikatalkin. Ada yang nggak mau, Pak, banyak yang nggak bisa. Kenapa? Karena nggak sholat. Kuncinya adalah sholat. Karena dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah, keluar kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan hal yang wajib itu, syahadat, rukun. Keluar kalimat ini, fa insyaallah. Makanya kan dalam hadis yang lain, yamutul mar'u ala ma'asha, meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan. Biasa sholat, insya Allah. Kalau biasa sholat, insya Allah akan gampang keluar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa naik motor, kadang sering naik motor, meninggal. Yang biasa main bola, keseringan main bola, meninggal. Yang biasa duduk berempat sambil ngopi, apa Imam? Main HP. Yamutul mar'u ala ma'asha, meninggalnya seseorang tergantung kebiasaan. Maka biasakan kalimat kita, biasakan dalam kehidupan kita, biasakan dalam kesendirian kita, la ilaha illallah, zikir dalam hati kita.
mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diajarkan, ditalkinkan, kan orang meninggal dunia ini orang yang sudah hilang pikirannya, sudah mulai dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mulai dicabut akalnya. Dan itu pun ketika kita talkinkan dengan lembut. Jangan ngajarin orang mau meninggal loh puyeng entar nggak kebaca. Talkinkan la ilaha illallah, ngasah dulu bentar, ajarin lagi la ilaha illallah. Karena pikirannya udah mulai hilang, Pak, sudah mulai dicabut rohnya oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa dia keluar di kalimat terakhir hidupnya, dakhalal jannah, orang tersebut pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu, sekalipun ada pemeriksaan wajar, pemeriksaan tapi masuk surga. Itu yang kita harapkan. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya kepada malaikat, wahai malaikatku, saksikanlah hambaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikatku, apakah mereka sujud kepadaku? Ya Allah, mereka sujud kepadamu. Apakah mereka melihatku? Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat Allah dalam dunia sekarang, karena kita masih ada yang udah pernah ngelihat Allah? Nggak ada, kecuali mau terakhir kalau udah meninggal di alam dunia ini. Kata Allah, mereka melihat aku tidak ya Allah, karena timbul di dalam diri kita ketika kita ibadah, timbul ihsan. Maka dalam rukun agama kan ada 3, Islam, iman, ihsan. Islam ya, iman sudah, tinggal ihsannya nih dalam ibadah. Apa? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Nah itu ihsan, itu anta'budallah, bahwa kita menyembah Allah dalam sholat kita ka'annaka tarah, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarah, kalau kalian tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinin bahwa dalam sholat kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pulang benar hari ini. Jadi CCTV Allah udah jelas. Kalau CCTV kita kan harus ada di sini. Giliran 1 minggu hilang, datanya habis, hilang, diambil sama maling, datanya hilang. Tapi CCTV yang Allah bikin kepada makhluknya melalui malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah akan hilang. Semua akan kita pertanggung jawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan, bukan cuma dalam sholat, dalam keseharian selama 24 jam, selalu pantauan CCTV Allah selalu memantau kita, apa yang kita kerjakan. Jadi kita ini selalu dipantau. Makanya kehidupan kita harus benar-benar hati-hati. Apakah mereka tahu akan neraka? Apakah mereka takut, wahai malaikatku, akan neraka? Takut. Semua hambamu apa? Hambamu umat Muhammad, umat Rasulullah takut akan neraka. Ini di sini kita takut nggak sama neraka nih? Tak kira-kira takut nggak sama neraka? Emang udah pernah ngeliat neraka takut? Kata Allah, apakah mereka udah ngelihat neraka? Belum ya Allah, belum. Tapi takutnya dengan neraka sudah tertanam. Kita ini belum ada yang pernah ngelihat neraka, baru dengar ceritanya tuh udah takut. Kenapa? Karena iman yang ngejawab, iman yang ada di hati kita yang membuat kita takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita belum pernah ngelihat, belum pernah apalagi masuk di dalamnya.
baru dengar apa khobarnya tentang neraka yang begitu sadisnya, tentang neraka yang apinya. Api di dunia ini Pak, yang dikit-dikit kebakaran sampai kapal laut aja kebakaran kan begitu. Kapal laut ada di air masih kebakaran, lagi mana yang jauh dari air. Itu api yang ada di dunia Allah ambil cuma sedikit dari neraka. Makanya di Sahih Bukhari itu diambil sedikit dari api neraka, direndam dulu di dasar laut 50.000 tahun. 50.000 tahun direndam di dasar laut, baru dilemparin ke dunia. Itu dunia dikit-dikit kebakaran. Amerika kemarin seluruhnya satu kota kebakaran. Itu api yang udah direndam di dasar laut dulu, baru dilempar ke muka bumi. Bagaimana aslinya itu api neraka. Takut kita. Kata malaikat, emang takut hambamu ya Allah sama neraka. Orang sini juga apa? Orang bumi anggrek takut apa kagak? Takut orang bumi anggrek sama neraka? Takut. Kalau ditanya lah pasti takut. Kenapa takut? Jawab adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jamaah yang berbahagia, ini sampai jam berapa tadi? Jadi Ustaz sampai suruh saya minum dulu sedikit ya. Kalau bangun tidur kan leher kering, coba ya. Bangun tidur leher kering, tadi minum sedikit, udah suruh ngomong kalau ada 1 jam leher kering juga. Harus minum. Bapak kalau ada air diminum? Oh belum, kopi ntar langsung ya. Alhamdulillah. Berarti biar kering aja dulu. Ntar kalau udah kering kan dikasih yang seger-seger. Alhamdulillah kita makan bareng-bareng kalau disediain. Alhamdulillah. Ntar makan berjamaah itu kan enak kita. Masjid selalu nyiapin kayak gini. Insya Allah yang kagak datang nanti dibawain juga kali Ustaz ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat Allah, ya malaikat, apakah hambaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rindu akan surga? Mereka merindukan surga. Tapi apakah mereka sudah melihat surga? Belum ya Allah. Mereka belum ada yang pernah melihat akan surga ya Allah. Tapi mereka ibadah benar-benar. Jadi kita ini belum pernah melihat surga, cuman baru katanya doang itu surga. Makanya surga itu kalau dikata nih buahan kayak di surga, ini tempat kita kadang-kadang ke istana yang mewah kita mata kita tengok sana tengok sini. Kadang-kadang masuk ke mall aja kayak ini apa kayak gini nanti surga. Ngelihat masjid yang mewah apa kayak gini kali itu surga. Ngelihat pohonan kayak begitu cantiknya, buahannya enak-enak, rupa-rupa, minumannya rupa-rupa, apa kayak gini itu surga. Kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu mala ainun ra'at, mata belum pernah ngelihat, wala ujunun sami'at, baru dengar. Itu katanya begitu indahnya. Kalau dengarannya, kalau ada kan sekarang ada tuh yang pada di HP itu ya, kenikmatan itu mah baru cuman bayangan manusia doang. Baru bayangan aja nih kayak gini nih, surga istananya kayak gini, di bawah air nikmatnya kayak gini, nanti orang yang di surga enak. Iya, cuman kan baru ceritanya, tapi mata belum pernah ngelihat. Emang udah ada yang ngelihat di surga? Ada? Orang meninggal aja belum masuk surga, baru ada di Raudhah min Riyadil. Kalau dia beriman, sholatnya dia jaga, dia pelihara, puasanya, zakatnya, semua dijaga, meninggal dunia baru ada di taman Raudhah min Riyadil Jannah, baru ada di taman, belum masuk. Di taman paling ada tukang cilok sama ciki. Kita kan kalau kemana-mana kan lewat taman dulu tuh.
belum masuk, baru di tamannya film Bumi Anggrek depan sono. Tamannya Bumi Anggrek ada nggak? Ada, ini kan dalamnya nih, tamannya kan di sana tuh. Ya itu, Kak Kopi, DPR di bawah pohon, di bawah pohon rindang kita, yang ngopi, yang makan mie, yang makan soto, kan begitu. Itu baru tamannya doang itu, rame orang, berteduh orang, panas banget, hampir ke Taman Bumi Anggrek DPR di bawah pohon rindang. Coba sales apa aja ada di situ. Kenapa? Ini baru tamannya doang. Raudhah min riyadil jannah, baru taman daripada taman surga. Al-hufrah min hufarin nar, belum juga masuk neraka orang yang meninggal, belum. Baru ada di jurang daripada jurang api neraka. Yang ada di taman, yang ada di jurang. Jadi nggak ada tengah-tengah, enggak. Yang ibadah rajin iman kepada Allah ada di taman, yang kagak ada di hufrah, di jurang daripada jurang api neraka. Itu yang Allah berikan. Mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, belum pernah terlintas di hati kita, wah kayak gini kali ini surga, belum. Baru katanya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, nanti merasakan kenikmatan Allah Subhanahu. Makanya di surga nggak ada aki-aki, Pak. Jangan sampai aki-aki. Di surga kagak ada aki-aki. Di surga nggak ada nenek-nenek, Bu. Ini yang ke masjid nenek-nenek mulu. Apa maksud surga? Di surga kagak ada aki-aki, kagak ada nenek-nenek. Yang ada di surga itu umur antara 25 sampai 30. Yang meninggal udah aki-aki 80-90 tahun. Nanti kalau dia dikembalikan masuk surga umurnya 30 tahun, gagah nggak? Dulu umur 30 tahun gagah nggak, Pak? Gagah. Wow, fisik, naik motor kemana aja, wah, perempuan mana aja ngelirik. Gitu. Semuanya kita pandang dengan enak. Kenapa? Masih gagah. Baca Quran nggak perlu pakai kaca, nggak perlu kacamata. Udah awas kita. Kenapa? Umur 30 sedang gagah-gagahnya. Ibu-ibu juga sama, nggak ada nenek-nenek, nanti kembali kepada usia muda. Bahkan di Sahih Bukhari, nanti kita tingginya seperti tingginya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nanti tingginya kita di Sahih Bukhari itu seperti tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? 27 sampai 27 meter. Kalau sekarang tingginya kita sama seperti tingginya Nabi Adam, repot tukang bikin rumah. Lah kalau rumahnya setinggi itu, tempat tidur segede apa? Terus mobilnya bagaimana? Tuh motornya lagi mana kagak muat, ini bumi gini aja udah pada sempit ya, Pak ya. Bagaimana? Nanti dikembalikan di hari kiamat. Nah, dengan zikir mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya apa la ilaha illallah? Siapapun orang yang selalu tersebut di dalam hatinya ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah, coba dengan banyak kita mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati kita akan tenang. Makanya selalu Allah, Allah, Allah. Bahkan saya temukan di hadis Imam Tirmidzi, ketika orang ini banyak dosanya, Pak. Dosanya banyak. Kata Allah, ya malaikat tuh bagaimana orang ini? Orang dosanya banyak. Dosanya banyak, kagak pernah ibadah, dimasukkan mau dibawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau dibawa ke nerakanya Allah, kata Allah, coba tar dulu malaikat, lihat dulu di hatinya, lihat dulu di hatinya. Pas dibelah oleh malaikat dadanya, di hatinya ada kalimat Allah, Allah, Allah. Kata Allah, jangan dulu dibawa ke neraka, dulu masukin dulu, nanti apa? Bersihin dulu, nanti masukkan ke surganya Allah Subhanahu. Ini di Sunan Tirmidzi. Jadi apa? Orang tersebut masih ada kalimat di hatinya, kalimat Allah.
dalam kesendiriannya selalu Allah, Allah. Kita kan kadang kagak, kalau lagi sendiri yang kita pegang HP, kadang tawa sendiri, ya TikTok. Dulu orang tawa sendiri ya stres. Sekarang lagi main TikTok, ngedengerin dia lagi apa video callan. Itu jangan kita kebiasakan dalam kesendirian kita selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita selalu ingat kepada Allah. Ini yang akan menenteramkan hidup kita, menenangkan hidup kita. Tanggal tua Allah, tanggal muda Allah. Jangan tanggal muda Allah, tanggal tua. Iya. Tanggal tua sering sih ingat ya kita kalau lagi susah, kalau lagi dikasih kesusahan, dikasih musibah, ingat kepada Allah. Tapi kalau lagi dikasih nikmat senang, sering kali kita lupa. Ujian Allah kan bukan apa, cuma susah, kaya juga ujian. Ini kadang-kala kita kalau ya Allah lagi susah nih, kita kena musibah, lagi susah, saudara meninggal, kena anak masalah lagi, ya Allah saya lagi diuji ini. Gila lagi kaya, lupa padahal itu juga ujian daripada Allah Subhanahu. Ingat enggak nih orang masih elit apa kagak nih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita susah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita lolos, sering kita lulus ujian. Lagi diuji susah ke masjid, banyak masalah, buka Al-Quran, ya Pak. Banyak apa? Ada lagi musibah lagi, zikir kepada Allah Subhanahu. Orang rajin banget ke masjid, banyak masalah. Ternyata orang yang rajin ke masjid dianggap banyak, padahal kagak. Itu emang kebiasaan kita kalau banyak masalah rajin ke tapi kita di sini bukan orang bermasalah, orang yang orang-orang yang sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah. Jadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika dia kaya, ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan. Jadi diuji susah kita sering lulus, tapi ketika diuji kekayaan sering kita agak lulus, sering lolos. Kita diuji kaya, ke masjid tar dulu lagi banyak urusan. Pas mau udah waktunya sholat zuhur, waduh mana tamu banyak ini, repot, ada telepon mulu, nanti aja dah duluan dah, nanti saya nyusul. Akhirnya udah kelewat jamaah. Asar juga repot, ada bisnisan, nganter istri nganter istri arisan. Wah udah repot dah. Maghrib masih di jalanan kena macet, habis dari mall Isya. Itu yang membuat kita kadang-kadang diuji dengan kesusahan kita lulus, tapi ketika diuji harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak cuma titipan Allah Subhanahu. Lagi mau maghrib suka sering kita nih, kadang mau sholat, anak nangis, banyak masih kecil, mau sholat ada aja tuh urusan anak. Makanya tegesin ke anak, ini saya ada dua panggilan, kamu titipan Allah, saya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Kalau benar kamu ini benar apa hamba Allah, jangan makin nangis. Omelin tuh anak di mobil kayak, atau itu ketakut kedengeran orang mah, maki-maki di dalam mobil, biar ingat ini waktunya perintah Allah untuk sholat. Saya pernah kayak gitu Pak, di mobil anak kalau mau maghrib nangis, udah saya kunci dalam mobil. Karena kan kalau ngomel ke depan dengeran orang kan kagak enak, ngusut ngomel-ngomel. Kita kunci naik mobil, kita omelin di situ, diem dia. Ini waktunya panggilan Allah, waktunya suruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya banyak, berat, memang kayak gitu. Mana yang kita dulukan, kepentingan anak atau kepentingan Allah? Ketika kita kepentingan anak, berarti kita belum lulus. Tapi kita dahulukan kepentingan Allah, Pak, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang lulus di dalam menegakkan dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah tegaskan dalam ayat yang lain, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang sering berbuat fahisyah, berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sering berbuat zalim terhadap dirinya, Zakarullah, dia ingat kepada Allah. Astaghfiru li dzunubihim, orang tersebut diampuni dosanya. Pak, jadi kalau kita nih mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa enggak apa-apa. Dosa kita banyak, ya terus kita ke masjid minta ampun kepada Allah, karena sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang berbuat dosanya begitu banyak kepada Allah, au zalamu anfusahum, sering hampir setiap hari berbuat zalim, zakarullah, tapi hatinya masih ingat kepada Allah Subhanahu. Ya, di dalam kitab ini tafsir ayat ini ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Walladzina idza fa'alu, ini artinya gini. Ini tafsiran ayat ini dulu pernah kejadian di zaman baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang kerjaannya gali kubur. Kerjaannya gali kubur dan ngejualin kain kapan. Jadi asal ada orang meninggal, kan dulu di Arab makan apa? Emangnya pasir serba. Kalau sekarang kan gunung udah berubah tuh. Yang dulu gunung pasir, gunung batu, sekarang sudah banyak tumbuh rumput. Ini kan tanda di hadis Rasul, tanda akhir zaman udah deket lagi, emang nambah deket tandanya. Kita ini udah di akhir zaman, gunung-gunung di Mekah udah kagak lagi, sekarang apa? Gunung pasir, gunung batu udah banyak. Sekarang gunung-gunung yang di itu udah pada tumbuh rumput. Kenapa? Karena sering zaman dulu hujan setahun kadang cuma 3 kali. Sekarang hampir setiap bulan ada di Mekah ada hujan. Makanya gunung-gunung sekarang udah pada keluar tuh rumput-rumput. Nanti di Mekah udah Bang, di Mekah Madinah udah bukan lagi apa? Udah bukan lagi dulu kita, ini zaman ini, sekarang udah banyak tumbuh rumput, udah kayak di Sumba, udah kayak di sini kan, iya Pak, kelihatannya Pak, udah kayak gunung kayak di Indonesia aja, cuman baru tumbuh doang, belum tinggi, belum ada yang tinggi. Walladzina idza fa'alu, ini dia orang manusia di zaman Rasulullah kerjaannya tukang gali kubur. Tuh, kerjaannya tukang gali kubur, cuman ntar kalau udah pada habis dikuburin, malam menjelang apa? Malam dia gali lagi tuh kuburannya, diambil kain kapannya diambil. Kain kapannya diambil, dicuci, dibersihin, besok kalau ada yang meninggal dia jual lagi. Kan repot ini orang. Fahisyah udah parah banget. Kerjaan yang gali kubur buat orang meninggal, tapi kalau ada Pak, nanti malam dia gali, diambil kain kapannya, bisa jadi berantem sama tuh kan begitu. Dia ambil lagi kain kapannya, dia cuci, kayaknya udah dia Pak, kuburin aja, dipendem lagi, kain kapannya diambil aja. Tidak ada yang meninggal gitu lagi, karena zaman dulu kan susah, nggak seperti sekarang. Makanya kalau ada orang meninggal, pakaikan kain kapan yang terbaik. Imam Tirmidzi Sahih Rasulullah dalam Sunan Tirmidzi, pakaikan kapan yang terbaik buat orang yang meninggal. Lah ini kerjaannya, walladzina idza fa'alu fahishatan, kerjaannya ya Bang, ngambil nguburin orang, kalau malam dia ambil kain kapannya, dia ambil, dia cuci, dia jual lagi. Begitu kerjaannya terus. Sampai ada yang meninggal dunia perawan. Yang meninggal dunia masih gadis, meninggal dunia, dia jual kain kapan, dikasih. Ketika apa? Selesai menjelang maghrib, kan di sana udah belum ada lampu zaman dulu, gelap semuanya, orang juga nggak ada yang keluar jauh.
Kalau di kita sini perumahan rumah kan di Arab manjel kan begitu. Ada di sini perkampungan, di sini jauh-jauh, itu jauh dari pemakaman. Dia gali tuh, ketika perempuan meninggal dunia, dia gali kain kapannya. Dia gali kuburnya, dia ambil kain kapannya. Ketika diambil kain kapannya, dia resep. Wah, cakep juga masih. Mayatnya masih cantik. Perawan gadis meninggal. Makanya kan kalau di kita itu kalau dulu ya, di kita ini kalau meninggal anak gadis meninggal dunia ditungguin tuh makamnya. Satu minggu ya, kan apa 40 hari. Kenapa? Banyak orang buat ngambil apa? Kain kapan atau talinya ya. Ada yang udah pernah ngerjain? Buat ngamalin ilmu kagak bener kan begitu ya. Itu dia ambil kain kapannya, dia lihat ini perempuan masih cantik, nafsunya timbul sampai dia berbuat zina tuh sama mayat, sama jenazah. Selesai berbuat zina, itu jenazahnya bangun, minta tanggung jawab. Mas, dulu Mas, tar dulu Mas, jangan pulang kabur dulu, lambat bayar. Mas, tar dulu, saya sudah dibersihkan oleh keluarga saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah dimandikan oleh keluarga saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kamu berbuat zalim kepada saya sampai saya berbuat maksiat, kamu berbuat maksiat kepada saya dan bermaksiat kepada Allah. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ngelihat mayat ngomong kayak gitu, langsung ditaruh kain kapannya, ditaruh, diuruk lagi, Pak, dia kabur, lari. Nah, nanti dia disuruh lari ketemu Sayyidina Umar. Ngadep dia sama Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar. Belum jadi khalifah karena masih ada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, saya udah bikin dosa banyak. Siapa dosanya? Banyak Umar. Parah dosa saya. Saya apa? Ceritain nama Sayyidina Umar kagak sanggup mendengar apa. Ini orang dosanya sebegitu banyak. Kata Sayyidina Umar, saya nggak sanggup. Di dalam ada baginda Nabi kita masih di mihrab lagi sholat. Ngadep aja dah sama Rasulullah. Akhirnya dia beraniin diri ngadep kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dosa saya banyak banget, saya berbuat begini, ceritain semuanya. Cuman dosa kamu apa sebesar? Rasulullah mancing dulu, apa dosa kamu sebesar lautan? Lebih besar daripada lautan. Apakah dosa kamu lebih tinggi daripada gunung Uhud? Bahkan lebih tinggi daripada Jabal Uhud ya Rasulullah. Bahkan kalau dihitung dengan luasnya bumi, dosa saya melebihi daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak banget. Iya, apa ceritanya? Diceritain kepada Rasul marah, diusir sama Rasul. Pergilah dia ke satu bukit, nangis menyendiri. Ya Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangis akan perbuatannya, dia minta ampun kepada Allah sampai 40 hari. Rasulullah terbesit hatinya, turun tuh ayat Al-Quran apa? Rasulullah coba pulang dulu banyak masalah, karena turun ayat Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Dzakarullah, dia nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya. Fastaghfiru li dzunubihim, karena nangis dia taubat kepada Allah selama 40 hari. Fastaghfiru, Allah ampunin tuh dosanya. Li dzunubihim. Jadi sebanyak itu juga dosa masih diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau cuma dosa-dosa apa gitu. Nyolong, bukan nyolong sih, ngambil mangga tetangga. Lagi jalan iseng ada mangga tetangga, apalagi kalau lagi narikin uang iuran. Nah, ini ada jambu enak, ambil aja. Tapi kan ini larinya ke jalanan, itu tetap masalahnya pikir itu mau ustaz-ustaz yang ngurusin pikir. Kadang-kadang kan kita suka isengan itu ya. Emang rumah segitu adanya, tanah segitu adanya, tanamin pohon jambu, pohon mangga, giliran dipinta nggak dibagi lah. Emang pohonnya larinya apa ke buahnya ke jalanan.
Nah itu melarinya ke ilmu fikih, ntar itu babnya ada. Ya kita kan bab jikir. Itu lagi begitu, itu bentar repot itu. Makanya Pak, kalau punya pohon kita nanam, hobi nanam pohonan, buahnya banyak ke jalan, kalau ada yang minta ambil aja diambil. Insya Allah tuh buahnya pasti banyak terus. Ini mau pohon ke jalanan, orang ngambil ngomel. Saya nanam, saya beli, dia kan ada di jalanan. Jadi jangan juga ini kita sering kali nih ada ribut tuh kadang-kadang tuh kalau di perumahan kayak gitu tuh. Coba ya. Zakarullah, dia minta ampun, nangis kepada Allah, diampunin dosa, fastaghfiru li junubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa sebesar apapun illallah, kata Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Makanya kalau kita banyak dosa nggak apa-apa, yang penting taubat dah. Dulu mungkin kita banyak dosa, ayo perbaikin dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukan orang yang nggak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang selalu taubat akan dosa-dosanya. Kan gitu. Kita banyak dosa, segera taubat. Afiru ilallah, segera kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita taubatnya benar-benar, sebesar apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Buktinya seorang yang begitu banyak dosanya, tapi hatinya zakarullah, masih ingat kepada Allah Subhanahu. Karena itu jangan lupa kita eling, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah hidup kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaruhnya itu hati kita akan tenang, selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Mungkin ada yang tanya, ada pertanyaan? Nggak apa-apa, 5 menit ya. Cukup udah Pak ya, katanya udah pada lapar. Kono Pak Haji udah pada ngopi. Biasanya udah di rumah diseduh kan gitu. Ini belum diseduh. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.